Pada abad keempat, gereja Kristen telah mengembangkan sistem pemerintahan. Seorang bishop atau uskup yang wilayah yurisdiksinya dikenal sebagai keuskupan atau bishopric atau diocese mengepalai komunitas Kristen di setiap kota. Keuskupan-keuskupan di setiap provinsi Romawi digabungkan bersama di bawah arahan seorang uskup agung. Para uskup dari 4 kota besar, Roma, Yerusalem, Alexandria, dan Antioquia, memiliki posisi kekuasaan khusus dalam urusan gereja, karena gereja-gereja di kota-kota ini semuanya mengklaim bahwa mereka didirikan oleh para apostol yang diutus oleh Yesus. Namun tak lama kemudian, salah satu dari mereka, yakni Uskup Roma, mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya pemimpin gereja Kristen di bagian barat. Menurut tradisi gereja, Yesus telah memberikan kunci kerajaan surga kepada Peter atau Petrus yang dianggap sebagai apostol utama dan uskup pertama di Roma. Para uskup Roma berikutnya dianggap sebagai penerus Petrus dan kemudian dikenal sebagai Pop atau Paus, dari kata lain papa yang berarti ayah. Pada abad ke-6, para paus telah berhasil memperluas otoritas kepausan atas gereja Kristen di barat dan mempertobatkan orang-orang pagan Jermanik Eropa. Instrumen utama mereka untuk melakukan konversi adalah the monastic movement atau gerakan biara. Seorang monk atau biarawan, dalam bahasa Latin monachus, yang berarti orang yang hidup sendiri, adalah orang yang berusaha menjalani kehidupan yang terpisah dari dunia, terasing dari masyarakat manusia biasa, untuk mengejar cita-cita pengabdian total kepada Tuhan. Ketika cita-cita monastik menyebar, bentuk baru monastisisme yang didasarkan pada hidup bersama dalam sebuah komunitas kemudian menjadi pilihan yang populer. Saint Benedict yang mendirikan sebuah rumah biara dan menuliskan seperangkat aturan, menetapkan bentuk dasar kehidupan biara di gereja Kristen Barat. Peraturan Benediktus membagi setiap hari menjadi serangkaian kegiatan, dengan penekanan utama pada ibadah dan kerja kasar. Kerja fisik dalam bentuk tertentu diwajibkan bagi semua biarawan selama beberapa jam sehari sebagai sarana untuk mencapai Tuhan karena kemalasan adalah musuh jiwa. Inti dari ajaran komunitas adalah berdoa. Meskipun ini termasuk meditasi dan membaca secara pribadi, semua biarawan berkumpul bersama 7 kali dalam sehari untuk berdoa bersama dan melantunkan mazmur. Kehidupan Benediktin adalah kehidupan komunal. Para biarawan makan, bekerja, tidur, dan beribadah bersama. Setiap biara Benediktin secara ketat diperintah oleh seorang abbot atau kepala biara atau ayah biara yang memiliki otoritas penuh atas rekan-rekan biarawannya. Kepatuhan yang tak perlu dipertanyakan lagi terhadap kehendak kepala biara diharapkan dari setiap biarawan. Setiap biara Benediktin memiliki tanah yang memungkinkannya menjadi komunitas yang mandiri, terisolasi dari dunia luar. Namun di dalam biara, para biarawan harus memenuhi kaul kemiskinan mereka. Tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi biarawan, para perempuan yang disebut biarawati atau nuns juga mulai menarik diri dari dunia untuk mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Monastisisme memainkan peran yang tak tergantikan dalam peradaban awal abad pertengahan. Para biarawan menjadi pahlawan baru dalam peradaban Kristen, dan dedikasi mereka kepada Tuhan menjadi cita-cita tertinggi dalam kehidupan Kristen. Mereka adalah pekerja sosial di komunitas mereka. Para biarawan menyediakan sekolah bagi kaum muda, keramah tamahan bagi para musafir, dan rumah sakit bagi yang membutuhkan. Para biarawan juga menyalin karya-karya Latin dan meneruskan warisan dunia kuno kepada peradaban Eropa yang baru. Biara-biara menjadi pusat pembelajaran dimanapun mereka berada. Selain itu, para biarawan berperan penting dalam menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia Eropa.
Para biarawan Inggris dan Irlandia merupakan misionaris yang sangat antusias yang melakukan pertobatan terhadap orang-orang pagan, terutama di Jerman. Salah satu misionaris Kristen yang paling terkenal pada abad kelima adalah Saint Patrick. Anak dari seorang Kristen Romawi Inggris, Patrick diculik saat masih muda oleh perampok Irlandia dan dijadikan budak di Irlandia. Setelah melarikan diri ke Galia, ia menjadi seorang biarawan dan memilih kembali ke Irlandia untuk mengubah orang-orang Irlandia menjadi Kristen. Masyarakat atau tradisi Irlandia memberikan gelar kepada Patrick sebagai pendiri agama Kristen Irlandia yang merupakan bukti kesuksesannya. Perempuan memainkan peran penting dalam gerakan misionaris biara dan pertobatan kerajaan-kerajaan Jermanik. Beberapa melayani sebagai kepala biara atau yang disebut abbes. Banyak kepala biara yang berasal dari keluarga bangsawan, terutama di Inggris Anglo-Saxon. Di kerajaan Northumbria misalnya, Saint Hilda mendirikan biara Whitby pada tahun 657. Sebagai kepala biara, ia bertanggung jawab untuk menjadikan pembelajaran sebagai bagian penting dari kehidupan biara.